You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. Halo guys, selamat datang di channel Panen Spoiler. Oke, di video ini saya mau cerita tentang film Alive. Film tersebut dirilis di Korea Selatan pada 24 Juni 2020. Film Alive ini menceritakan tentang dua orang yang terjebak di apartemen mereka masing-masing. Nah, mereka berdua ini apartemennya saling berseberangan gitu. Mereka tidak bisa keluar karena seisi Seoul menjadi porak-poranda akibat virus misterius yang mengubah manusia menjadi zombie yang sangat ganas. Oke, kita lanjut aja ya guys ya. Cerita keseluruhannya kayak gimana sih ya. Jadi, film ini diawali dengan Jun yang terbangun kesiangan seperti biasanya. Ayah, ibu, dan kakaknya sudah pergi meninggalkan apartemen untuk beraktivitas. Ibunya meninggalkan pesan agar ia membeli makanannya sendiri, tapi Jun malah melakukan live streaming bersama teman-temannya. Saat itulah salah satu teman di gamenya menyuruh Jun untuk melihat TV karena ada berita aneh. Jun pun melihat TV, tetapi dia belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Dia melihat keluar jendela apartemennya dan semua telah menjadi kacau. Orang-orang berlarian keluar dari apartemen mereka dan saling menyerang. Apa yang telah terjadi? Jun pun kebingungan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemennya. Saat Jun membukakan pintunya, mendadak seorang pria memaksa masuk ke dalam untuk bersembunyi. Jun tidak mengenali pria tersebut, tapi pria tersebut menjelaskan kalau dia tinggal di unit 403. Dia meminta izin untuk ke toilet kepada Joon. Nah, sambil menunggu si cowok tadi tuh ya, Joon kembali melihat TV. Pada saat itulah, Joon mengetahui bahwa kota mereka telah terjangkit virus yang menular. Karena ketakutan, Joon langsung mengambil pisau untuk melindungi dirinya dari pria tersebut. Dan benar aja, ternyata pria tersebut telah tertular virus tersebut. Tak lama kemudian, pria itu segera berubah menjadi zombie dan hendak menyerang Joon. Beruntung, Joon berhasil bertahan dan mengeluarkan pria tersebut dari apartemennya. Joon mencoba untuk bertahan di apartemennya dengan makanan yang ada. Dan akhirnya ia pun merasa menyesal karena tidak menuruti perkataan ibunya untuk segera pergi berbelanja. Keesokan harinya, Joon mengirim pesan melalui media sosialnya dengan mengunggah alamat apartemennya dan membuat hashtag "Aku harus bertahan". Karena kesulitan mendapat sinyal, Joon mencoba menerbangkan HP-nya dengan menggunakan drone. Akhirnya, Joon berhasil mendapat sinyal, tapi malah drone-nya yang kehabisan baterai. Kesal dan akhirnya Joon pun memutuskan untuk bermain game kembali. Tetapi tak lama koneksi internetnya juga terputus. Karena tidak tahu harus melakukan apa, akhirnya Joon pun tertidur. Malam harinya, Joon mendengar suara keributan dari luar apartemennya. Dan dia melihat seorang polisi yang sedang berlari, mencoba untuk bertahan dari serangan zombie-zombie tersebut. Dan akhirnya Joon pun memberanikan diri untuk membantu polisi tersebut. Ia mencoba untuk mengalihkan perhatian zombie-zombie itu dengan cara berteriak-teriak dari balkon apartemennya. Karena keributan yang dibuat Joon, akhirnya salah satu zombie berhasil masuk ke dalam apartemennya. Beruntung ia masih mampu menyingkirkan zombie tersebut dengan berpura-pura jatuh dari balkon apartemennya. Joon pun berusaha memperbaiki pintu apartemennya yang telah rusak akibat serangan zombie tersebut. Karena merasa haus, Joon mencoba untuk meminum air dari keran, tapi air keran telah mati. Merasa frustasi, Joon memutuskan untuk mabuk-mabukan. Sampai akhirnya ia berhalusinasi tentang semua keluarganya telah kembali ke rumah. Akhirnya Joon memutuskan keluar dari apartemennya untuk mencari persediaan, tetapi malah berakhir dengan kejar-kejaran dengan zombie di lantai tersebut. Beruntung, Joon masih dapat kembali ke apartemennya lagi. Joon mengintip keluar jendela apartemennya dan melihat seluruh kota sudah berada dalam kekacauan.
Karena merasa sudah tidak punya apa-apa lagi, John memutuskan untuk bunuh diri. Dan saat itulah tiba-tiba muncul sinar laser dari seberang apartemennya. Ternyata laser tersebut berasal dari seorang penyintas juga, tapi dia tinggal di seberang apartemen John. John berjanji untuk menemuinya lagi esok pagi. Namun John bangun kesiangan esoknya, tetapi akhirnya mereka berkenalan juga. Kim Yoo-bin adalah cewek yang tinggal di seberang apartemen John. Esok harinya mereka berjanji untuk bertemu lagi, dan kali ini Joo-eun tidak kesiangan lagi. Kim melihat Joo-eun kelaparan dan akhirnya memutuskan untuk membantu Joo-eun. Kim mencoba melempar tali yang diikat dengan sebuah bola kasti agar sampai di apartemen Joo-eun, tetapi cara itu tidak berhasil. Akhirnya Joo-eun menggunakan drone-nya untuk membawa tali tersebut. Setelah berhasil sampai ke seberang, Kim pun segera mengirim persediaan makanan untuk Joo-eun. Bola yang gagal dilempar tadi ternyata menarik perhatian zombie yang berada di bawah apartemen mereka. Salah satu zombie akhirnya menarik tali tersebut. Ternyata tali tersebut terikat pada meja Kim. Kim mencoba menahan mejanya tetapi malah terhantam meja tersebut dan akhirnya pingsan di apartemennya. Zombie itu akhirnya mulai memanjat ke apartemen Kim dengan menggunakan tali tersebut. Melihat itu, Joo-eun pun berusaha untuk membantu Kim dengan menggunakan drone-nya, tetapi gagal. Kim terbangun dan segera memotong tangan zombie itu dengan kapak miliknya. Malam harinya, Joo-eun memutuskan untuk keluar lagi di sekitar apartemennya untuk mencari persediaan makanan. Joo-eun mendapatkan makanan, jaket, dan 2 radio untuk berkomunikasi. Akhirnya ia memberikan kepada Kim makanan dan radio tersebut, dan mereka pun mulai menjalin komunikasi. Saat sedang asyik mengobrol, mereka mendengar suara gemuruh dan mereka segera keluar untuk menampung hujan. Tapi ternyata itu adalah segerombolan zombie yang berlari ke dalam apartemen. Kim tak sengaja menyenggol sesuatu saat sedang bersembunyi dan akhirnya menimbulkan keributan. Apartemen Kim hampir diserang zombie, tapi Joo-eun berhasil mengalihkan perhatian zombie-zombie tersebut dengan cara menelpon ke apartemen sebelah Kim. Setelah kejadian itu, Joo-eun dan Kim memutuskan untuk keluar dan naik ke lantai 8. 우리 진짜 살 수 있을까요? Setelah bersiap dan saling menguatkan, Kim yang merupakan seorang pendaki langsung melompat keluar dari apartemennya menggunakan tali. Kim akhirnya terpojok dan Joo-eun datang untuk menyelamatkan Kim. Lalu mereka kembali masuk ke dalam gedung untuk naik ke lantai 8. Di lantai 8, mereka mencoba membuka pintu satu persatu namun terkunci. Tiba-tiba muncullah salah satu zombie dan memanggil kawanannya. Joo-eun berusaha sekuat tenaga untuk menahan mereka, sampai tiba-tiba muncullah seorang pria menyelamatkan mereka. Ternyata pria itu juga seorang penyintas yang terjebak di apartemennya. Kim tidak begitu saja percaya dengan pria tersebut, tetapi dia menawarkan Joo-eun dan Kim banyak makanan. Dan akhirnya mereka pun tergoda juga. Tak lama setelah mereka menyantap makanan dan minuman dari pria tersebut, mereka pun tertidur. Ternyata makanan mereka telah dibubuhi obat tidur. Dan rencananya mereka akan dijadikan makanan untuk istrinya yang selalu lapar. Dan ternyata istrinya sudah menjadi zombie. Kim pun bertahan sekuat tenaga melawan istri dari pria tersebut. Joo-eun juga berusaha untuk membantu Kim dari luar. Kim berhasil membalikkan keadaan, dan akhirnya zombie tersebut malah berbalik menggigit suaminya sendiri. Pria tersebut tampak pasrah, dan Kim pun memutuskan menembak mereka berdua. Suara tembakan itu mengundang perhatian zombie di sekitarnya. Karena merasa tidak akan selamat lagi, Kim dan Joo-eun memutuskan untuk bunuh diri. Tapi untung saja mereka mendengar suara helikopter. Dan mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk naik ke atas atap apartemen agar dapat meminta bantuan ke helikopter tersebut. Sesampainya di atas, mereka mengira telah terlambat karena tidak ada tanda-tanda lagi dari helikopter tersebut. Sekarang mereka hanya bisa bertahan dengan peluru yang tersisa di pistol mereka. Peluru mereka habis dan saat mereka hampir putus asa, tiba-tiba helikopter tersebut muncul dan menembaki zombie-zombie tersebut.
Dan akhirnya mereka berdua pun terselamatkan. Di helikopter mereka akhirnya mendapat sinyal. Dan pesan-pesan yang tertahan pun akhirnya masuk. Pesan-pesan dari orang tuanya yang sudah tiada, tapi Jo-eun tetap merasa bersyukur karena masih bisa selamat bersama Kim. Ternyata mereka berhasil menemukan apartemen Jo-eun karena unggahan Jo-eun sebelumnya di media sosial dengan hashtag aku harus bertahan. Oke guys, sekian alur cerita dari film Alive. Overall sih menurut aku cerita ini bagus untuk ditonton. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa untuk dukung channel Panen Spoiler dengan cara subscribe, like, share, dan kalian bisa komen film apa aja selanjutnya yang mau aku ceritakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Damn, it's gonna be a long night.